Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di program Stretch Your Tent. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mempergunakan senjata rohani. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta Tuhan menyertai selama kita belajar hal ini agar dibukakan hati dan pikiran kami. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu datang untuk mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Untuk semua yang sudah Engkau berikan dan limpahkan kepada kami. Penyertaan dan perlindungan-Mu, anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan untuk teguran dan didikan-Mu, kami juga bersyukur dan berterima kasih. Karena kami tahu ketika Engkau menegur dan mendidik kami, Engkau sedang membentuk kami untuk makin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir saat ini. Dan tolong kami Tuhan untuk memahami firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa belajar dengan baik. Dan setelah ini kami bisa melakukannya dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, menggunakan senjata rohani kita akan ambil dari kitab Efesus atau surat Efesus pasal yang ke-6. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus dan bentuknya memang agak berbeda dengan surat-surat yang lain. Karena kalau surat-surat yang lain Paulus tulis kebanyakan ketika dalam perjalanan. Namun ada 1-2 surat yang dia tulis ketika dia ada di dalam penjara. Yang artinya Paulus memiliki waktu yang lebih banyak untuk berpikir, merenung dan menulis. Sehingga tulisannya sangat indah. Nah, dari pasal 1 sampai 5 dia berbicara mengenai Tuhan, mengenai kehidupan orang percaya, mengenai kasih Tuhan. Namun di pasal ke-6 bagian terakhir justru Paulus mengingatkan mengenai pertempuran rohani. Bukan pertempuran fisik tapi pertempuran rohani antara kita dengan si jahat, dengan iblis. Dan karena Paulus hidup di zaman Romawi, ketika itu Israel dijajah oleh Romawi, dan Paulus sedang di penjara, setiap hari dia melihat tentara Romawi berseliweran, maka ketika dia menulis mengenai peperangan rohani, dia melihat sosok prajurit Romawi yang bisa dipakai sebagai kiasan. Karena pada saat itu Romawi adalah bangsa yang sangat besar. Sebagian Eropa, sebagian Asia, sebagian Afrika, banyak daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi. Nah, ini yang Paulus tulis. Kita akan melihat dari Efesus 6 ayat 10 sampai 18a mengenai 6 perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan seluruh panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Nah, saudara, sebelum mempergunakan senjata rohani, ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, siapa di pihak kita? Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita ini lemah, tapi jika di dalam Tuhan, kita menjadi kuat. Di pihak kita ada pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pahami itu saudara. Siapa yang ada di pihak kita? Pemenang. Yang sudah mengalahkan iblis sebenarnya. Yang sudah mengalahkan maut, itu ada di pihak kita waktu berperang. Baru apa persiapan kita? Efesus 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang dipakai itu seluruh, saudara. 6 perlengkapan senjata Allah itu harus dianggap sebagai sebuah kesatuan.
Sama seperti buah roh, bukan buah-buah roh, tapi buah roh, satu kesatuan. Perlengkapan senjata Allah juga satu kesatuan. Memakainya satu seluruh, nggak bisa pilih-pilih. Saya hanya mau pakai ikat pinggang, tidak mau pakai ketopong. Saya hanya mau pakai pedang, tidak mau pakai kasut. Tidak bisa, harus dipakai semua. Di ayat 13 diulangi lagi. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan Allah dipakai sebagai satu kesatuan. Pahami siapa musuh kita. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita bukan darah dan daging. Bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan orang tua, bukan anak, bukan kakak, bukan adik. Bukan. Musuh kita adalah si jahat yang mungkin saja mempengaruhi mereka dengan tipu muslihatnya. Dengan orang-orang di sekitar kita seakan-akan terlihat sebagai musuh kita. Tapi musuh kita adalah si jahat, si iblis. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, sebab kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu senjatanya adalah tipu muslihat. Jadi bukan merasuki kerasukan setan, itu level paling bawah. Yang iblis lakukan, kalau kita anak Tuhan, iblis tidak bisa masuk dan menguasai kita. Dan menyuruh kita melakukan A, melakukan B, melakukan dosa ini, pelanggaran ini, tidak. Iblis melakukan tipu muslihat, kita tertipu, kemudian melakukan kehendaknya. Itu sebabnya iblis disebut bapa penipu. Karena itu senjatanya, menipu. Nah, mari kita pelajari 6 perlengkapan senjata Allah. 1. Efesus 6 ayat 14a. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ini yang pertama. Kenapa ikat pinggang menjadi yang pertama? Karena ketika sudah pakai baju biasa dan akan memakai baju perang, yang pertama dipasang adalah ikat pinggang. Untuk nanti tempat meletakkan peralatan yang lain. Nah, ikat pinggang disebut ikat pinggang kebenaran, yaitu truth. Penting bagi kita di awal pertempuran kita memahami kebenaran. Jika kita tidak memahami kebenaran, maka kita tidak bisa berperang. Misalnya kebenaran bahwa kita sudah selamat, kita harus pahami itu. Tidak hanya memahami kebenarannya, tetapi hidup dalam kebenarannya. Kita anak Tuhan, itu sebuah kebenaran. Tapi kita harus tahu itu untuk bisa berperang. Kemudian yang kedua, Efesus 6 ayat 14b. Berbaju sirahkan keadilan. Sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah righteousness, kebenaran. Tapi kebenaran yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Jadi tahu dan menghidupi adalah dua hal yang berbeda. Baju sirah itu yang dipasang di dada sampai ke belakang, itu untuk menutupi organ-organ badan yang penting. Jantung, paru-paru, perut, tapi yang paling penting adalah jantung, sumber kehidupan. Nah, saudara, mengetahui kebenaran tanpa hidup di dalamnya tidak akan melindungi kita. Untuk bisa mendapatkan perlindungan, kita mengetahui dan hidup di dalam kebenaran itu. Yang ketiga, Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut atau sepatu atau sandal itu menunjukkan pergerakan, movement. Pergerakan pemberitaan Injil harus dilakukan. Salah satu cara mengalahkan si jahat adalah memberitakan Injil sehingga banyak orang diselamatkan. Dan memberitakan Injil harus melangkah. Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Injil, kabar baik, kabar keselamatan harus diberitakan. Itu salah satu cara untuk mengalahkan iblis. Yang keempat, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah saja itu dipakai untuk melukai atau mematikan musuh. Tapi kalau panah api, kalau saudara perhatikan di film-film perang zaman dulu, panah api itu ketika ditembakkan itu bukan untuk, tujuan utamanya bukan untuk melukai. Tujuan utamanya adalah untuk membakar. Nah, ketika panah api itu mencapai sasarannya, ketika ada pasukan musuh menyerang sebuah kota atau benteng dan mereka menembakkan panah api, maka panah api itu akan
jatuh di atap rumah, di gudang, di tempat tinggal, dan itu menyebabkan kebakaran. Dan apa yang terjadi setelah ada kebakaran? Prajurit di kota benteng itu akan terpecah konsentrasinya. Sebagian untuk berperang, sebagian untuk memadamkan api. Itulah iblis senjatanya. Ketika dia melakukan serangan, dia memecah konsentrasi kita. Kita seharusnya pelayanannya di pekerjaan, kemudian kita pecah menjadi pelayanan ke pedalaman. Atau sebaliknya, seharusnya kita pergi ke pedalaman, kemudian kita terpecah menjadi pekerjaan. Seharusnya kita pelayanan di gereja, kemudian kita masuk ke dunia sekuler. Atau sebaliknya, panggilan kita di dunia sekuler, dan kemudian kita terpecah konsentrasi. Dua-duanya kelihatannya baik, tapi itu bisa menjadi muslihat iblis. Apalagi kalau satunya baik, satunya tidak. Tujuannya agar terpecah konsentrasi. Nah, panah api itu bisa dilawan dengan perisai. Perisainya bangsa Romawi, tentara Romawi, itu sebelum perang itu direndam di air. Supaya ketika ada panah api, itu bisa dilawan dan panahnya padam. Nah, perisainya adalah iman. Iman yang membuat kita bisa bertahan dari serangan iblis yang untuk memecah konsentrasi. Dengan iman, dengan percaya kita yakin kalau kita lakukan ini yang Tuhan jaga, Tuhan lindungi, ini yang Tuhan mau. Dan ketika kita melangkah dalam iman, kita tidak lihat kiri, tidak lihat kanan. Fokus ke depan, fokus pada Tuhan, fokus pada tujuan Tuhan, fokus pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Iman yang bisa mengalahkan tipuan iblis adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena tanpa langkah, tanpa perbuatan tidak akan terlihat mujizat Tuhan. Musa harus mengetuk. Ada gerakan, baru laut terbelah. Dengan tongkatnya dia ketuk. Abraham harus membawa Ishak untuk dikorbankan sebelum dia melihat mujizat. Imam-imam Yosua harus melangkah di sungai Yordan, baru sungainya terbelah. Harus mengelilingi tembok Yeriko, baru temboknya runtuh. Harus ada langkah dulu, baru terjadi mujizat. Petrus harus menebarkan jala, baru dia bisa menangkap ikan. Wanita yang pendarahan, dia harus bergerak memegang jubah atau baju Yesus, baru terjadi mujizat. Iman harus disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan perbuatan akan mengalahkan tipuan-tipuan iblis. Baru kemudian yang kelima, Efesus 6 ayat 17a, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu untuk helm, untuk melindungi kepala. Jadi konsep keselamatan itu untuk melindungi pikiran kita dari serangan iblis. Kita sudah selamat, kita terima Yesus, kita sudah selamat. Jangan sampai iblis menyerang pikiran kita. Tempat yang paling penting di sini adalah pikiran. Kemudian dia serang kita dengan serangan. Oh, kamu belum selamat. Ah, kamu tidak layak. Oh, kamu tidak boleh. Kamu tidak mampu. Kamu tidak bisa. Ada ketopong keselamatan untuk melindungi dari serangan iblis. Baru kemudian di Efesus 6 ayat 17b, pedang roh, yaitu firman Allah. Kenapa tidak hanya pedang saja? Tulisnya pedang roh. Rohnya huruf besar. Artinya ada roh Allah, ada roh Tuhan. Firman yang kalau kita lihat di Alkitab kita hanyalah tulisan. Itu harus ada Roh Kudus di dalamnya, baru bisa hidup. Itu yang kita pakai sebagai pedang. Dari 6 perlengkapan ini, hanya satu yang dipakai untuk menyerang. Yang lainnya untuk bertahan. Ikat pinggang, baju sirah, kasut, ketopong, kemudian perisai. Itu semua untuk bertahan. Pedang untuk menyerang. Untuk kita bisa menyerang mengalahkan si jahat, kita harus pakai firman. Namun firman itu harus ada roh di dalamnya, harus ada Roh Kudus di dalamnya, harus ada kekuatan Tuhan di dalamnya, baru bisa dipakai untuk mengalahkan si jahat. Firman. Bagaimana bisa dipakai? Kita harus tahu firmannya, kita harus ingat firmannya, harus pahami firmannya. Bagaimana caranya? Setiap hari baca Alkitab. Baca, saudara. Renungkan, doakan, supaya ingat. Ketika akan berperang, Roh Kudus akan ingatkan firman ini. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kalau saudara tidak tahu ayat itu, saudara bisa mengeluh ketika mengalami pencobaan.
Tetapi ketika kita sudah pernah baca, sudah pernah pahami, dan pada saat berperang Roh Kudus ingatkan, oh ini pencobaan biasa, Tuhan akan tolong. Oke? Pedang bisa untuk mempertahankan diri sekaligus untuk menyerang. Pakai firman Tuhan. Ada satu lagi yang paling penting, doa dan permohonan. Saudara, kalau saudara baca Efesus 6, 14-18a yang mengenai senjata perlengkapan perang dari Allah, saudara pahami ya, itu pemberian Allah semuanya, dari Allah, dari Tuhan. Jadi senjata itu bukan buatan kita. Nah, jika saudara baca pas ayat 14-18a, itu semuanya satu kalimat sebenarnya. Jadi saya bacakan dengan cepat ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Itu satu kalimat. Jadi penutupnya dalam segala doa dan permohonan itu harus dilakukan terus-menerus untuk supaya 6 senjata dari Allah itu bisa dipakai. Ada doa dan permohonan. Kenapa disebutkan 2 kali? Doa itu lebih banyak kepada mengucap syukur, mendoakan orang lain, komunikasi kita dengan Tuhan. Namun permohonan itu artinya itu dikhususkan untuk permintaan kepada Tuhan, untuk memberikan kekuatan pertolongan agar kita mampu memakai semua senjata. Semua senjata pemberian Allah itu bisa dipakai jika ada doa dan permohonan setiap hari. Pastikan kita berdoa setiap hari, mengucap syukur setiap hari, mendoakan orang lain setiap hari, dan meminta Tuhan, memohon untuk Tuhan menolong kita mengalahkan si jahat. Jadi saudara, menggunakan senjata rohani. Saudara siap menjadi bala tentara Tuhan dalam peperangan rohani. Bala tentara artinya banyak orang bersama-sama dengan anak Tuhan yang lain mengalahkan si jahat, karena si jahat juga banyak rombongannya, saudara, pasukannya. Saudara pahami bahwa ketika malaikat jatuh, Lucifer jatuh ke dalam dosa, konon dulu namanya Luciel, karena L artinya Tuhan, Rafael, Gabriel, Mikael, itu ada L-nya semua. Malaikat-malaikat yang utama itu ada L-nya. Lucifer itu katanya namanya Luciel, ada L-nya juga. Dia pemimpin pujian, makin sombong, ingin menyerupai Tuhan, Tuhan hukum. Ketika dia jatuh, dia membawa 1/3 fallen angels, malaikat-malaikat yang jatuh bersama dengan dia. Jadi dia punya rombongan, punya pasukan. Untuk melawannya, kita juga harus bekerja sama dengan anak-anak Tuhan yang lain. 3 hal yang kita harus pahami ketika melakukan perlawanan terhadap si jahat. 1, kenali siapa di pihak kita dan siapa lawan kita. Penting mengenali siapa di pihak kita, pertolongannya seperti apa, dan lawan kita seperti apa, supaya kita tahu bagaimana menghadapinya. 2, perlengkapan senjata Allah adalah pemberian Allah. Semua yang tadi kita belajar, ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong, pedang, itu pemberian Allah. Tapi yang namanya pemberian harus diterima. Karena Tuhan sudah beri, kita harus terima. Kemudian dipergunakan dan dipakai dan dipergunakan. Yang ketiga, pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Memakainya semua. Jangan satu-satu, jangan pilih-pilih. Semuanya dipakai. Kebenaran, hidup dalam kebenaran, iman, firman Tuhan, konsep keselamatan, memberitakan Injil. Semua harus dilakukan bersama-sama. Sesuai dengan kapasitas kita, di mana Tuhan tempatkan kita, apa posisi kita. Kita lakukan semuanya. Dalam segala doa dan permohonan. Selalu berdoa. Selalu memohon. Tiap hari. Berdoa itu tidak selalu harus bertekuk lutut. Kita lagi di jalan bisa berdoa. Di tempat kerja, di tempat belajar, dimanapun kita bisa berdoa dan memohon. Doa itu 2 arah. Kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kita bisa ajak bicara. Oke saudara, hari ini kita belajar bagaimana menggunakan senjata rohani. Pastikan kita menerimanya, memilikinya, memakainya, dan mempergunakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir ketika kami belajar bagaimana mempergunakan senjata rohani. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Engkau memberikan kepada kami 6 senjata rohani. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau menerimanya. Seluruh senjata yang Engkau berikan. Kami mau mengenakannya. Kami mau mengenakan ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong, dan pedang. Semuanya kami mau terima dan kami mau pakai untuk bertahan, untuk menyerang, dan untuk menang. Karena kami tahu siapa yang ada di pihak kami. Dan kami akan melakukannya setiap hari. Dimanapun Kau tempatkan kami, di apapun posisi jabatan kami akan lakukan dengan segala doa dan permohonan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami anak-anak-Mu yang selalu berjanji Tuhan, apapun yang kami katakan, kami lakukan, kami perbuat, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Stretch your tent.